Metolix Band. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Sandy Fauzan dari channel Sandy Ozan. Halo, kembali lagi di segmen gue kali ini, yaitu segmen Metis Fun. Oke, kali ini gue pengen ngebahas sesuatu yang bakal membuat kita berpikir ulang gitu sebenarnya. Jadi kayak kita mengira sesuatu, kayak menyusun sesuatu lah gitu. Kali ini kita bergeser sedikit dulu lah gitu tentang apa itu kombinatorika. Jadi kombinatorika itu sebuah kayak kemungkinan gitu ya. Jadi teori dasarnya dari teori peluang gitu. Kalau menurut gua kombinatorika itu adalah kayak dasarnya teori peluang. Jadi kalian harus tahu kombinatorikanya dulu kayak gitu. Oke, kombinatorikanya adalah sebuah cabang yang matematika yang membahas tentang cara penyusunan objek-objek, kayak menyusun jumlah objek-objek kayak yang nggak harus dihitung secara manual, atau lebih tepatnya kayak kita tuh mengira-ngira objek itu disusun seperti apa, caranya gimana, dan berapa banyak caranya. Nah, itu adanya di di kombinatorika kayak gitu. Nah, kita ke materi berikut ini. Oke. Oh ya, sebelum gue lanjut video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel gue Sandy Ozan. Subscribe buruan ya. Oke, kita lanjut. Oke, kombinatorika ya. Jadi kita bakal ngebahas tentang apa itu kombinatorika. Ya, tadi yang gue jelasin, kombinatorika itu adalah semacam cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang penyusunan objek-objek atau penyusunan jumlah-jumlah objek kayak gitu dengan berbagai cara dan tanpa menghitungnya secara dibilangnya numerasi aktual kayak gitu. Jadi secara detail gitu enggak, tapi kita ngitungnya secara kayak praktisnya gitu. Jadi kayak contoh misalnya gini, kayak misalnya gini deh, kita punya namanya, gue contohnya kasih di sini aja, hanya ilustrasi aja, ini kita ke ilustrasinya aja. Jadi misalnya di sini gue punya kayak ada baju, di sini baju 1, di sini baju 2, 1, 2. Di sini ada, gue punya celana, jadi warnanya gue bedain aja. Di sini ada celana, 1, 2, 3. Nah, berapa banyak cara menyusun dengan 2 baju dan 3 celana? Misalnya gue punya 2 baju sama 3 celana. Berapa banyak cara gue menyusunnya gitu kan? Kan caranya tuh kita misalnya 1 pakai ke sini, 1 pakai ke sini, 1 pakai ke sini, kayak gitu. 1 pakai ke sini, 1 pakai sini, 1 pakai sini juga. Baju ini gantian dong gitu. Nah, itu yang bakal kita pelajarin hari ini kayak gitu. Oke. Gue hapus dulu hanya ilustrasinya aja, jadi semacam kayak ya, aplikasi kehidupan sehari-hari seperti itu. Itu namanya kombinatorika. Oke, kombinatorika itu punya 2 aturan atau 2 kaidah disebutnya. Jadi 2 aturan ini mungkin kalian nggak pernah, mungkin yang udah pernah tahu kombinatorika nggak asing ya, atau mungkin belum. Coba. Kaidah pertama itu disebut dengan, di sini, aturan penjumlahan atau rule of sum. Oke, ada aturan penjumlahan atau rule of sum. Jadi ya, penjumlahan gitu ya. Oke, lanjut yang keduanya adalah aturan perkalian. Rule of product. Oke, kalau misalnya gue salah, if I wrong, correct if I wrong gitu ya. Oke, di sini ada 2 aturan, yaitu namanya aturan penjumlahan sama aturan perkalian kayak gitu. Jadi penjumlahan itu seperti apa dan perkalian itu kayak gimana gitu. Oke, kita kayaknya penjumlahan dulu deh ya, biar gampangnya. Ini gue hapus dulu. Oke, aturan penjumlahan ini gue rasa kayaknya gampang ya gitu, karena hanya menjumlahkan saja sebuah objek-objeknya. Jadi misalnya suatu kejadian atau misalnya suatu kegiatan gitu ya, sub kegiatan. Misalnya ini kegiatan 1 nih. Sorry, oh ya. Aduh. Kegiatan
1. Misalnya kegiatan 1, oke, kegiatan 1 itu pasti punya sub kegiatan. Misalnya gua mau makan. Nah, misalnya gua mau makan tapi lauknya apa nih? Nah, lauknya tuh ada tempe, ada ayam, ada nasi, ada apa namanya tuh sayur bayam gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah sub-subnya. Jadi kalau misalnya kegiatan 1 itu gua makan, jadi apa namanya, terus gua makan apa dulu nih? Gua makan ayam dulu kah, atau gua makan sayur dulu kah, atau gue makan nasi dulu kah, kayak gitu. Berarti itu namanya masuknya ke sub kegiatan. Nah, sub kegiatannya kita tulis sub kegiatan 1. Oke ya. Terus berarti atau gue tandain sebagai T1 lah gitu ya. Terus di sini sub kegiatan 2. Kita tandain sebagai T2. Oke, lanjut ke sub kegiatan 3. Kalau misalnya objeknya yang di kegiatan itu ada 3, misalnya ada ayam, nasi, tempe, misalnya, itu gua ilustrasi ke situ ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya sampai misal gue punya banyak N dalam satu kegiatan gua gitu. Oh, berarti gua di sini bisa tulis subnya kegiatan N yang dimana dia nanti TN. Nah, di sini. Nah, ini tinggal dijumlah. Kalau penjumlahan itu tinggal dijumlahin aja. Jadi T1 ditambah T2 ditambah T3 ditambah T4. Oh, sorry, gak usah pakai T4 kelamaan. Sini aja berarti TN. Oke, dijumlah. Nah, itu inilah yang disebut sebagai rule of sum atau namanya aturan penjumlahan gitu. Oke. Kayak seperti ini. Jadi teorinya itu seperti ini. Jadi kayak kegiatan 1 misalnya, contoh kayak misalnya gua mau makan nih, gua mau makan. Nah, makan itu ada menu pilihannya nih, ada ayam bakar, ada rendang, ada misalnya terus ikan, terus ada misalnya daging sapi, terus ada misalnya nasi rames. Nah, itu misalnya gue ditaruh di sini, gue lagi mau makan. Nah, kegiatan 1 gue makan. T1-nya itu gue misalnya ayam bakar. Terus misalnya T2-nya itu apa namanya nasi rames. Terus habis itu T3-nya itu misalnya sayur bayam. Nah, terus yang sampai T4-nya mungkin rendang kayak gitu ya. Nah, ini T1 ini. Nah, berapa banyak cara gue memilih menu makanan tersebut? Oke, kalau berapa banyak cara, udah berarti tinggal tambahin aja T1, T2, T3 sampai seterusnya. Berarti gue punya berapa banyak cara menu pilihan itu gue. Berarti tadi gue sebutin ayam bakar, terus sama nasi rames, terus habis itu sayur bayam, terus habis itu rendang. Ada 4 kan? Berarti tinggal tambahin T1 ditambah menu kedua ditambah menu ketiga, berarti gue punya berapa menu tuh. Nah, tadi kan gue sebut 4 ya, berarti gue punya 4 menu kayak gitu. Nah, ini teorinya. Jadi rule of sum kayak gitu. Oke, kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya gue tulis. Contoh soalnya ada di sini di bawah. Ya, di bawah sini. Jadi, suatu kelas memiliki 18 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. Berapa banyaknya cara memilih seorang siswa kelas tersebut tanpa memperhatikan jenis kelamin untuk menghadiri perwakilan kelas di kelas tersebut. Jadi, dari 18 perempuan dan 12 laki-laki itu akan dipilih satu orang untuk menghadiri perwakilan tersebut. Nah, di sini berapakah banyaknya cara memilih orang tersebut gitu ya. Oke, kan tadi di soalnya itu kan ada 18 siswa perempuan sama 12 siswa laki-laki. Oke ya, kita di sini tulis misalnya 18. Tadi contoh ya, gue bilang contoh 1. Gue bilang contoh 1, kalau misalnya contoh 1 tadi diketahui kita punya 18 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. Ini jadi yang kita lihat itu adalah jumlah ini ya, gitu. Nah, sekarang gini deh, bisa nggak memilih
sekaligus semuanya kayak gini. 18 terus dipilih 18 sama 12 terus disatuin dalam perwakilan kelas itu kan nggak mungkin, karena butuhnya cuma seorang siswa yang akan mewakili kelas tersebut gitu. Berapa banyak cara memilih seorang siswa untuk mewakili kelas tersebut gitu kan, dari 18 sama 12 18 perempuan, 12 laki-laki. Nah, di sini kita tinggal gunain cara ini gitu kan, namanya rule of sum gitu atau aturan penjumlahan kayak gitu. Berarti kita tinggal jumlahin aja di sini. Berarti jumlahin berarti berapa ya? 18 ditambah 12 sama dengan berapa tuh? Berarti 30 ya, 30 cara. Nah, gitu aja. 18 ditambah 12 sama dengan 30 cara. Udah tambahin aja. Nah, itu namanya the rule of sum atau aturan penjumlahan. Gitu. Oke, contoh lagi misalnya. Oke, di soalnya di sini ya. Soalnya sini. Di kota A terdapat 5 restoran Padang. 5 restoran Padang, ingat-ingat ya. 5 restoran Padang, terus 3 restoran cepat saji. Oke. Dan 5 restoran Padang dan 3 restoran cepat saji ala Amerika, 6 warung Tegal. Oke, berarti ada 3 tempat. Bukan 3 tempat sih, maksudnya di kota tersebut, di kota tersebut nih ada 5 restoran Padang dan 3 restoran cepat saji ala Amerika dan 6 warung Tegal. Berapakah banyaknya cara memilih tempat makan tersebut? Berapa banyak cara? Kalau kita pikir ya, bisa nggak sih kita melakukan sekaligus ke tempat restoran Padang, terus ke restoran Amerika juga, terus bahkan ke ini dalam satu waktu? Gak bakal mungkin. Kalau kalian mungkin, berarti kalian punya kaki bunsin no jutsu. Aduh, Naruto ya aing mah. Oke, udah kita lanjutin. Nah, jadi ini kejadian yang dimana dipakai dengan rule of sum atau aturan penjumlahan kayak gitu. Berarti kita punya 5 restoran Padang dan 3 restoran ala Amerika cepat saji dan 6 warung Tegal. Nah, jadi kita tuh sini 5 restoran Padang. Contoh 2 ya, contoh 2. 5 restoran Padang. Berapa tadi? 3 restoran, seginiin aja, Amerika. Dan 6 restoran Tegal atau warteg. Nah, gue bilang sini warteg biar gampang aja, biar singkat gitu. Oke, di sini ada di kota A gitu gue pengen milih tempat makan. Nah, kegiatannya itu gue pengen milih tempat makan, tapi sub kegiatannya itu adalah ada 5 restoran Padang, 3 restoran Amerika, 6 restoran warteg kayak gitu. Udah warteg kita sebut restoran lah biar high class lah kayak gitu. Oke, nah ini gimana caranya? Sama kayak tadi, kita jumlahin aja. Berarti kayak ini T1, ini T2, ini T3. Berarti cuma ada 3, jadi kita jumlahin aja gitu. Berarti jumlahkan. Banyaknya adalah jumlahkan, berarti 5 ditambah 3 ditambah 6. Sama dengan berapa? 5 tambah 3, 8, tambah 6, 14. Kayak gitu, berarti 14 cara pemilihan atau cara memilih tempat makan tersebut kayak gitu. Sip, kayak gini. Jadi 14 cara memilih tempat makan tersebut kayak gitu. Itu 2 contoh dari aturan penjumlahan. Jadi aturan penjumlahan itu sesuatu kegiatan yang tidak bisa dilakukan sekaligus. Jadi misalnya kegiatan 1 sama kegiatan 2. Nah, itu nggak bisa dilakukan sekaligus. Nggak bisa kan? Berarti dijumlahin. Berarti ada 2 gitu. Nggak 1. Tapi 1, 2, ada 2. Beda sama perkalian, nanti gue jelasin. Oke, ini gue hapus dulu. Oke, di sini ada, kita lanjut yang kedua, yaitu aturan perkalian atau rule of product. Jadi rule of product ya, sini kan. Oke, rule of product atau aturan perkalian. Nah, di sini aturan perkalian itu sama kayak yang tadi ilustrasinya, cuman dia sub kegiatannya itu dikali. Jadi sub kegiatannya ini langsung gue tulis aja sub kegiatannya. Jadi nggak usah dari awal lagi. Jadi tinggal gini aja. TO-nya itu T1 ditambah T2 ditambah T3. Kegiatan 1 bukan ditambah. Dikali ya.
Kalinya begini, gue titik aja nggak apa-apa. Sampai TN. Nah, teoremanya adalah T1 sub kegiatan 1 dikali sub kegiatan 2 dikali sub kegiatan 3 dikali, nah, seperti ini. Atau sub pemilihan 1, sub pemilihan 2. Jadi sub pemilihan 1 setelah sub pemilihan 1 ya. Terus sub pemilihan kedua itu setelah terjadinya sub pemilihan ke-1. Gitu. Jadi berurutan. Sub pemilihan apa? Sub pemilihan ke-1 kan udah nih. Nah, baru lanjut ke sub pemilihan kedua. Sub pemilihan kedua itu terjadi ketika sub pemilihan 1 sudah terjadi. Oke. Habis itu sub pemilihan ketiga. Sub pemilihan ketiga itu setelah sub kedua itu terjadi. Berarti ini harus kejadian dulu baru ini. Kayak gitu. Habis itu baru, nah ini tapi sekaligus kayak misalnya gitu ya. Oke, ini perkalian. Oke, misal, oke langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti biasa. Oke, ini contoh soalnya. Oke, contoh soalnya dari sini. Jadi dari angka 2, 3, 4, 5, dan 6 hendak disusun suatu bilangan genap yang terdiri atas 3 angka. Berapa banyak cara bilangan yang dapat disusun? Jika A. Angka-angka itu berulang. B. Angka-angka itu tidak berulang. Oke, kalau angka-angka itu berulang kan berarti ada 2, 2, 2 misalnya kayak gitu. Terus ada 5, 5, 5. Ya kan 3 angka nih kayak gitu. Nah, caranya gimana? Oke, tadi soal itu adalah menjelaskan dari angka-angka 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dari angka 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Jadi contohnya di sini. Contoh. Dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita tulis dari angka 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa angka ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Hendak disusun, tadi bilangnya hendak disusun suatu bilangan genap yang terdiri atas 3 angka. Suatu bilangan genap yang terdiri atas 3 angka. Oke. Ini suatu tantangan banget sebenarnya, ada kata genapnya. Berarti kita nggak ada selang waktu ganjil genap gitu. Berarti ganjilnya nggak kita hitung. Berarti kalau misalnya kita ilustrasiin 10 angka nih. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah, itu kemungkinan ada berapa ya? Ada 5 angka yang genap. Berarti 2, 4, 6, 8, 10. Ada 5 ya. Oke. Nah, gimana kalau misalnya 3 angka ini nih? Nah, 3 angka gitu ya. Yang kita tulis yang A-nya dulu aja. Yang A-nya itu adalah A. Itu angka-angkanya berulang. Atau boleh diulangin, misalnya ratusan. Kalau ratusan berarti 222. Nah, kayak gitu boleh. Atau misalnya 333. Nah, itu boleh. Itu boleh berulang kayak gitu. Kalau yang ini gampang, karena kita ngitungnya juga nggak perlu banyak-banyak banget syarat gitulah ya. Jadi kayak syaratnya nggak perlu banyak banget, tapi kita perlu tulis lagi syaratnya. Syaratnya adalah suatu bilangan genap terdiri dari 3 angka. Nah, maksudnya bukan berarti bilangan genapnya ada 3 angka, enggak, tapi terdiri dari 3 angka. Nah, angkanya itu bilangan genap. Jadi kayak ratusan, tapi ratusannya itu genap gitu. Bilangan ratusan ya itu genap. Kalau 3 angka berarti ratusan ya gitu. Oke, terus habis itu yang kedua itu kita lihat bahwa di sini tuh angkanya berulang. Nah, berarti boleh diulang gitu. Misalnya kita milih 2 di sini, berarti boleh lagi milih 2. Berarti 222 baru 1. Terus 223. 224. 3. Nah, ada berapa banyak tuh kita bikin kayak gitu kan. Nah, caranya adalah kita pakai pengisian slot.
Nah, caranya ada pengisian slot ya. Pengisian slot dalam kaidah perkalian itu, nah diginiin ya. Jadi digarisin gitu. Jadi apa namanya, ini slot ke-1, slot kedua, slot ketiga sampai slot ke N. Kayak gitu ya. Nah, kita bikin karena di sini hanya 3 angka yang diminta, jadi ratusan, berarti kita bikinnya 3 slot. Nah, slot 1, 2, 3. Oke. Sama dengan setiap slot itu ada selang perkalian, slot 1, slot 2 ada perkalian, slot ketiga perkalian, kayak gitu. Oke, sip, baru nanti kita isi. Angka pertama yaitu angka ratusan. Angka ratusan ya, angka pertama itu angka ratusan. Dari angka ini 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun terdiri dari 3 angka bla bla yang tadi gue sebutin. Nah, angka ratusan itu berarti angkanya harus ada di sini. Nah, berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh nggak angka 2 nepatin angka ratusan di sini? Boleh. Angka 5 boleh nggak di sini? Boleh. Nggak jadi masalah, it's nothing else gitu ya. Boleh nggak di sini? Boleh gitu. Ya, it's not problem. Di sini boleh? Angka 6? Boleh ya? Boleh. Berarti semuanya boleh dong. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita isinya angka 5 di sini. Gitu. Boleh 5 angka ditempatin di sini. Nah, kita slot kedua ya. Jadi di T2 udah ngisi di sini, berarti kita ke yang sini. Ke apa namanya? Puluhan berarti ya. Berarti ini angka puluhan. Kalau angka puluhan itu gimana? Kalau angka puluhan itu kan berarti apa tuh? Angka puluhan itu kan berarti ya kayak 20, 30 atau berapa noh? 13 atau misalnya 34 ya, boleh. Nah, di sini boleh diisi berapa? Angka di sini boleh nggak? Angka 2 di sini. Boleh. Angka 4 di sini boleh nggak? Boleh. Angka berapa lagi? Angka 5. Angka 5 di sini boleh? Boleh. Semuanya boleh dong. Boleh, ya udah. Kan berulang. Berulang. Kalau di sini 2, berarti di sini boleh 2. Boleh. No problem ya. Jadi apa namanya? Ya gampang-gampang aja gitu. Berarti di sini 5, berarti di sini boleh 5 gitu. Nah, gimana yang ketiga? Apakah 5 juga? Kan boleh berulang. Tunggu dulu. Karena di sini adalah bilangan genap ya, bilangan genap. Nah, bilangan genap itu di sini ada berapa di sini? Ada 2, 4, 6. Oh iya, gue mau kasih tahu lagi. Gue mau kasih tahu lagi. Jadi kenapa angka terakhir ini kan dimintanya angka genap ya. Jadi kita pilihnya angka genap. Nah, angka genap itu adalah 246. 246. Kalian tahu lah pasti angka genap itu angka yang habis dibagi 2 gitu. Kayak misalnya gini aja deh. Gue kasih contoh ilustrasi. 111 misalnya di sininya 4. Angka genap apa ganjil? Mungkin kalau orang yang nggak tahu ini ganjil nyebutnya. Nah, kalau kita lihat di sini angka belakangnya adalah angka genap. 4 itu habis dibagi 2 kan, kalau angka genap itu habis dibagi 2. Kayak gitu. Kalau di sini angka belakangnya ada angka genapnya, satuannya ada angka genap, maka dia adalah genap. 1114 itu genap gitu. Berarti bisa dibagi 2 nih. Walaupun di sini 111 di sini 4, bisa dibagi 2. Gitu. Cobain aja ya. Oke, sip. Oke, kita lanjut berarti di sininya berarti di sininya itu ada 2, 4, 6, berarti ada 3 angka. Berarti boleh diisi 3 angka. Cuman angka genapnya 2, 4, 6. Berarti boleh diisi 3 angka. Berarti jawabannya di sini 3. Berarti di sini 3. Gitu. Tinggal dikaliin, dikali. 5 dikali 5 dikali 3. 5 dikali 5 berapa? 25. 25 dikali 3. 25 dikali 3 itu 15, jadi 75. Oke, jadi hasilnya di sini 75 cara. Kelihatan? Oh ya. Cara. Sip. Jadi jawabannya adalah 25 cara. Kayak gitu. Oke. Ya. Nah, ini dari yang angka berulang. Dari yang A-nya, dari salah satu contoh soal di rule of product. Kalau misalkan kalian nggak ngerti dengan video ini, silakan boleh diulangin lagi puternya karena ini formatnya video. Dan kita lanjut ke berikutnya, yaitu yang B, yang angkanya tidak boleh berulang. Oke. Ini saya hapus dulu.
Oke, yang B itu syaratnya itu masih sama, terdiri dari 3 angka, angkanya itu genap, berarti angka ratusan itu genap, dan yang ke B ini adalah angkanya tidak boleh berulang. Berarti di sini tidak boleh ada pengulangan, tidak boleh berulang. Misalnya tidak boleh berulang, misalnya kita milih angkanya 2, 3, 4. Nah, ini boleh. Misalnya ini yang nggak boleh nih, 2, 3 di sini 2. Nah, ini nggak boleh. Kan ada pengulangan di sini. Kayak gitu. Ini baru oke, ini nggak masuk, berarti yang masuk ini 2, 3, 6. Ini masuk berarti 1, 2. Nah, ada berapa lagi tuh? Kayak gitu ya. Oke, kita hapus dulu. Ini cara manual ya. Jadi nyari angkanya satu-satu tuh 235, 230 berapa? 234, 236. Wah, semuanya dicariin. Ya, panjang pasti. Ada 75 angka tuh yang tadi berulang. Ya. Coba. Tidak boleh berulang. Ya, syaratnya ingat aja ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke pengisian slotnya. Pengisian slotnya itu kayak gini. Oke, pengisian slotnya itu pasti ada 3. Ya, angka pertama itu adalah angka ratusan, ya, di sini. Berarti boleh diisi 2, 3, 4, 5, 6. Boleh. Oke. 5. Nah, pengisian slot kedua itu adalah kita lihat dari pengisian yang pertama. Pengisian pertama, kalau misalnya angka 3 boleh dimasukin ke sini, boleh nggak di sini ada angka 3 lagi? Nggak boleh. Berarti sisanya tinggal 2, 4, 5, 6. Oke, 1 ya. Kalau misalnya di sini angkanya 6 deh. Misalnya di sini angkanya 6 nih. Misal taruh di ratusan itu angka 6. Boleh nggak angka 6 taruh di sini? Nggak boleh. Sisanya tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti kalau ke sini udah dipakai 1 angka, berarti di sini tinggal berapa angka? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Di sini udah 5, berarti di sini tinggal 4 angka yang boleh diisi gitu. Jadi hanya ada 4 angka yang boleh mengisi ke tempat kedua. Gitu. Oke, lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah angka satuan. Tadi gue bilang angka satuannya itu haruslah genap. Kenapa? Karena syaratnya bilangannya genap. Sesuatu yang bilangan genap itu adalah angka belakangnya harus genap. Mau tadi gue bilang di sini kan 11114 misalnya, itu tetap bilangan genap walaupun angka depannya 1111 kayak gitu. Oke, berarti di sini tetap kita isi angka 3. 1, 2, 3 sama, berarti 3. Tinggal dikaliin berapa jawabannya? 5 dikali 4 20, 20 dikali 3 60. Berarti ada 60 cara. Kayak gitu. Berarti ada 60 cara pemilihan angka ini yang tidak boleh berulang. Jadi ada 60 angka. Gitu, 60 cara menuliskan angka itu yang tidak boleh berulang. Sip. Oke, contoh soal lagi. Ya gue tambah contoh soal lagi deh biar nanti agak mungkin kita pelajari contoh soal yang gimana yang bermacam-macam kayak gitu. Berapa banyak cara untuk menyusun huruf BALON atau kita sambungin jadi kata balon bila huruf pertama dimulai dengan huruf vokal atau hidup. Oke ya, sip. Huruf pertama boleh dimulai dengan huruf vokal atau hidup. Berapa cara dari kata BALON atau balon? Ya, kita lihat di sini syaratnya adalah huruf vokal harus di pertama ya. Oke, huruf vokal harus di pertama atau huruf pertama yaitu ditempati oleh huruf vokal. Kita bikin karena di sini ada BALON karena dimintanya bukan 3 huruf atau harus berapa huruf, tapi kalau syaratnya tadi cuma segitu aja, berarti kita ngikutin huruf yang ada di sini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita bikin 5 slot. Nah, kita bikin 5 slot di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah
Huruf pertama itu ditempati oleh huruf vokal atau huruf hidup gitu ya. Huruf vokal itu apa? A, I, U, E, O. Oke ya. Nah, berarti di sini huruf vokalnya ada berapa? Cuman ada 2. Berarti A sama O. Berarti cuman ada 2. Berarti huruf pertama yang di sini kita tulis angka 2. Nah, oke, udah 2 nih. Terus huruf di sini diisi berapa? Gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. Berarti tinggal, karena di sini udah kepake 1 huruf ya. Boleh nggak di sini huruf A lagi? Nggak boleh. Boleh nggak di sini huruf O lagi? Nggak boleh. Oke, berarti tinggal 4. Berarti kita nulisnya 4. Kayak gitu. Terus habis itu huruf keempat berarti misalnya A di sini, L di sini. Boleh nggak L di sini? Nggak boleh. Berarti kalau A, L berarti 1, 2, 3. Udah 3. Berarti cuma 3 di sini bolehnya. Cuma 3 huruf gitu. Kalau misalnya N di sini boleh nggak? Misalnya N-nya udah di sini nih. A, N. L-nya di sini, N-nya di sini boleh nggak? Nggak boleh. Berarti tinggal 1, 2, 3. Berarti cuma 3. Oke, berarti ada 3. 3. Gitu. Terus habis itu berapa lagi? Tinggal berapa? 5 dikurangi 3 angka. Udah 3 angka, 3 huruf. 5 huruf udah dikurangi 3 huruf. Berarti berapa? Tinggal 2. Nah, tinggal sisa 1. Kayak gitu. Siap pengisian slot pindah berkurang 1. 4 udah diambil 1 jadi 3, diambil 1 lagi jadi 2, diambil 1 lagi jadi 1. Nah, makanya kenapa tadi gue jelasin bahwa memang pengisian kedua kita isi. Pengisian ketiga itu setelah pengisian kedua dilakukan. Berarti 4, berarti sini 3. Nggak boleh sini 4, ini 4. Nggak. Kan ini namanya hurufnya cuma segini aja. Nggak mungkin ada huruf yang sama lagi kan? Nggak mungkin kayak gitu. Oke, nah ini tinggal kita kaliin aja. Berarti 2, 4, 3, 2, 1. Berapa nih? 2 kali 4, 8. 8 kali 3, 24. 24 kali 2. Berapa? 48. 48 cara. Ya, 48 cara. Oke. Itu dia 48 caranya. Ya, jadi ada 48 cara susunan. Nah, gua aplikasiin misalnya nih. Kan huruf pertamanya harus vokal, berarti A. Berarti B, L, O, N. Berarti B, L, O, N. 1, 2, 3, 4. Oke, ini A. Terus misalnya A, L, B, O, N. Boleh nggak? Boleh. Oke, tuker ini doang. Boleh. A, L, B, N, O. Boleh? Boleh. Terus misalnya A, L, B, udah ya? O, N, N, O. Berarti O bukan B, E, L, B. Tapi B, L. B, L, tapi ini yang ditukar. N, ini tetap, ini yang ditukar. Kayak gitu. Boleh, boleh. Ini ada berapa dah ini? Terus yang O-nya belum yang O-nya. O-nya itu B, L, udah banyak dah ya. Jadi ada 48 cara susunan ini. Kayak gitu. Susunan huruf-huruf yang dari kata B, A, L, O, N. Kayak gitu. Oke, sekali lagi gue bilang kalau misalnya video ini nggak ngerti, silakan diputar ulang. Karena ini formatnya video. Terima kasih udah menyaksikan video ini dari channel gue Sandy Ozan. Oke, see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.